Ignofosil yaitu fosil jejak yang dihasilkan oleh aktivitas hewan yang didefinisikan sebagai suatu struktur sedimen berupa trek, burrow, trail, tube, boring, dan tunnel yang biasa digunakan untuk indikator lingkungan pengendapan. Trek atau biasa disebut footprint adalah struktur fosil berupa bekas jejak di permukaan lunak yang terbentuk oleh kaki burung, reptil, atau juga hewan lainnya. Trail yaitu jejak atau tanda lintasan satu atau beberapa hewan yang terbentuk tanda seretan menerus yang ditinggalkan organisme pada saat bergerak di atas permukaan. Burrow yaitu struktur fosil jejak berupa liang di dalam tanah yang biasanya digunakan hewan untuk bersembunyi. Tunnel yaitu struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian hewan. Tube merupakan struktur fosil jejak berupa pipa. Dan boring yaitu struktur fosil jejak berupa galian atau pemboran yang umumnya berarah vertikal. Pengelompokan ignofosil dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perilaku dan berdasarkan lingkungan pengendapan. Pengelompokan berdasarkan perilaku yaitu kubisnia, yaitu jejak istirahat organisme atau persembunyian dari mangsa. Domisnia, yaitu jejak tempat tinggal hewan yang hidup secara infaunal. Repitsnia, yaitu jejak hewan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya pasitsnia, yaitu jejak hewan berpindah sambil makan di atas substrat. Agrisnia, yaitu jejak organisme ketika membuat perangkap makanan. Odisnia, yaitu jejak ketika organisme mencari makan di dalam substrat. Dan fugisnia, yaitu jejak organisme lari akibat sedimentasi mendadak. Pengelompokan berdasarkan lingkungan pengendapan, yaitu Silonicus, yaitu fosil yang terbentuk di daerah non-marine atau laut sangat dangkal, berbentuk Y dan U, berporos vertikal dan terowongan horizontal. Contohnya jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Anggotanya antara lain Silonicus, Mecanopsis, dan vertebrate footprints. Yang kedua yaitu Scolytos, yaitu fosil yang terbentuk pada zona transisi ke laut dangkal dengan gelombang yang tinggi. Didominasi bentuk silindris dan bentuk U. Contoh genusnya ada Scolytos, Diplocraterion, Ophiomorphe, dan Monocraterion. Yang ketiga yaitu Cruziana, yaitu fosil yang terbentuk pada laut dangkal atau subtidal zone, yang mengindikasikan sedimen lunak dan halus, pasir berlumpur, dan arus sedang. Contoh genusnya antara lain Cruziana, Rhizocorallium, Rusopicus, Asteriacetes, dan Planolites. Yang keempat yaitu Zoophycos, yaitu fosil jejak yang terbentuk pada laut dalam atau batial, air tenang dan tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang. Ditandai dengan jejak sederhana hingga kompleks dan didominasi bentuk horizontal. Contoh genusnya adalah Sphirophyton, Zoophycos, dan Psicosyphon. Yang kelima yaitu Nereides. Nereides terbentuk pada laut dalam atau abisal dan terbentuk pada substrat pasiran hingga lempung. Dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan berkoloni. Contoh genusnya antara lain Nereides, Spirorape, Lorenzinia, Chondrites, Paleodictyon, dan Cosmorape. Yang keenam yaitu Tripanites, yaitu fosil jejak yang terbentuk pada substrat yang terlifikasi seperti pantai berbatu, reefs, atau hard ground. Umumnya bentuk U, air mata, dan berorientasi vertikal. Anggota fasius antara lain Caulosтрepsis, Entombia, Echinoid boring, dan Tripanites. Selanjutnya yang ketujuh adalah Teredolites, yaitu fosil jejak yang terbentuk pada substrat kayu dan diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan toredo. Yang terakhir yaitu Glossophumites, yaitu fosil jejak yang terbentuk pada wood ground substrat atau lumpur yang terhidrasi, berbentuk U, silinder, air mata, dan berorientasi vertikal.
Anggotanya antara lain Gastrocyanolites, Diplocaterion, dan Silonychnus. Menurut Catuneanu 2005, substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan, terbagi menjadi 4 yaitu soft ground, tidak terkonsolidasi, firm ground, semi-consolidated dan belum terlitifikasi, hard ground, terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh, wood ground, in situ dan menurut lateral, substrat berkarbon. Preservasi adalah melestarikan suatu iknofosil baik dengan merawat atau membuat iknofosil itu tetap ada, melalui faktor kondisi lingkungan seperti turbiditas, salinitas, dan energi arus, substrat, dan jenis organisme. Menurut Skileser 1964, suatu iknofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 4 tempat yaitu epirelief ditemukan di atas lapisan, full relief ditemukan pada tubuh lapisan, semi-relief ditemukan pada batas lapisan, dan hyporelief ditemukan pada bawah lapisan. Kegunaan mempelajari iknofosil yaitu sebagai catatan perilaku hewan bertubuh lunak, korelasi stratigrafi, interpretasi paleokologi, interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri. Demikian penjelasan tentang iknofosil dari saya Patricia Nomi dengan NIM 40118. Terima kasih sudah menonton.